Shalom jemaat Tuhan, syukur kepada Allah kita bisa beribadah kembali bersama hari ini. Dan kita sudah memuji Tuhan hari ini bersama-sama. Saatnya sekarang kita akan belajar firman Tuhan, ditegur firman Tuhan, diajar sama firman Tuhan. Ya. Nah, sebelum kita memulai, baiklah saya bertanyakan satu hal dulu kepada kita bersama. Apa yang muncul di hati dan pikiran saudara waktu melihat atau mendengar orang yang sombong? Oke ya, sekali lagi, apa yang muncul di hati dan pikiran saudara waktu melihat atau mendengar orang yang sombong? Nah, coba pikirkan sejenak. Oke, nah saya yakin waktu kita memikirkan dan melihat ada orang yang sombong, kita pasti nggak suka lah ya. Kita pasti nggak senang lah. Kita pasti tidak berkenan dengan orang yang demikian. Atau kita akan bilang, tidak baiklah yang dilakukannya. Oke ya Bapak Ibu, kita setuju bahwa sombong itu tidaklah baik. Ya, demikian juga firman Tuhan berkata Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong artinya. Nah, hari ini kalau kita nggak suka dengan orang yang sombong, tidak berkenan kepada orang yang sombong, ya, mari kita periksa diri kita. Apakah sebenarnya saya juga orang yang sombong? Mari kita perhatikan diri kita. Apakah kita juga sombong sebenarnya? Apakah jangan-jangan saya membenci orang sombong, tetapi pada dasarnya saya juga sombong? Nah, karena itu, saudaraku, maka tema firman Tuhan hari ini adalah bicara tentang apakah kita sombong. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini bicara tentang apakah kita sombong. Nah, pembacaan kita ambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 11 sampai kepada 17. Sekali lagi, Yakobus 4 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Oke ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebenarnya sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Nah, dari pembacaan kita hari ini paling tidak ada dua tindakan yang menunjukkan apakah kita sombong. Ya. Sekali lagi saya katakan, paling tidak ada dua tindakan yang menunjukkan apakah kita ini orang yang sombong atau tidak ya. Supaya waktu kita mengerti tentang dua tindakan ini, dua kebenaran ini, dua bagian ini, kita memeriksa diri kita dan melakukan apa yang seharusnya. Ingatlah kembali saudaraku bahwa Allah bukan hanya melihat tindakan kita, tetapi Dia juga Allah yang melihat hatimu dan hatiku. Mari kita selidiki diri kita. Ya. Nah, karena itu tindakan yang pertama yang menunjukkan apakah kita orang sombong atau enggak sebenarnya ya. Marilah kita lihat pertama, bicara tentang tindakan menghakimi sesama. Waktu saudara dan saya menghakimi sesama. Ya, perhatikan ayat ke-11 dan ayat yang ke-12. Nah, mungkin beberapa dari kita akan bertanya, pendeta muda, apakah tidak boleh menghakimi? Oke ya, maka kalau kita perhatikan di dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-19 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, perhatikan ya. Jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, jadi ada yang menyimpang dari kebenaran dan ada saudaranya, orang percaya juga yang dan seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah ayat 20 katakan, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Artinya apa? Artinya kalau ada orang yang menyimpang dari kebenaran, artinya gini, berarti kan ada orang yang menegur saudaranya ini. Yang membuat
saudara ini berbalik dari siapa? Dari kebenaran. Artinya apa? Berarti ada evaluasi, ada teguran, ada disiplin artinya di dalamnya. Artinya juga apa? Artinya ada penghakiman juga. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan firman Tuhan. Ya, dan kalau kita lihat lagi, supaya kenapa? Supaya saudara ini berbalik. Maka penghakiman yang didasarkan kepada firman Tuhan dan karena kasih, hal itu adalah dibenarkan. Saudara bisa juga lihat dalam bagaimana bagian ini kita lihat dulu dalam Matius 18. Ya, bagaimana apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Berarti kan apa? Berarti ada penilaian terhadap tingkah laku seseorang, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Ya, dan supaya apa? Supaya orang yang berbuat salah ini berbalik kepada Allah. Sekali dasarnya adalah firman Tuhan dan karena kasih. Motifnya adalah kasih. Lalu kalau begitu apa yang salah di bagian ini, pendeta muda? Apa yang salah yang ditegur di dalam kitab Yakobus ini? Maka yang dikatakan di sini, jangan engkau menghakimi adalah menjatuhkan benar atau salah dengan standar kita sendiri. Dengan standarnya kita. Cara pandang kita. Kemauan kita, kehendak kita. Dan bukan karena kasih, tapi karena kesombongan. Karena ingin menunjukkan bahwa aku lebih baik, aku lebih benar. Dan lain sebagainya. Ya, bukan kasih. Hal itulah yang ditentang di dalam Yakobus ini. Oke ya. Nah, oke. Maka yang menghakimi yang dibenci di sini adalah yang dikatakan jangan engkau menghakimi adalah waktu kita menjatuhkan benar atau salah, menilai benar atau salah, mengevaluasi benar atau salah berdasarkan diri kita, kebenaran kita, bukan berdasarkan firman. Dan karena kita ingin dipandang lebih baik, lebih benar, lebih dari segalanya, bukan berdasarkan kasih, maka itulah yang dikatakan jangan engkau menghakimi. Ada amin. Nah, lalu mari kita perhatikan lagi ayat yang ke-12 berkata demikian. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Kenapa sih kita ini nggak boleh menghakimi? Paling tidak ada dua sebenarnya kalau kita perhatikan dengan sungguh ya. Yang pertama adalah menghakimi itu adalah bagiannya Allah. Ya, firman Tuhan mengatakan hanya satu, yaitu hakim dan pemberi hukum. Siapa? Yesus saja. Kenapa Yesus yang bisa menghakimi? Karena dia penyelamat dan pembinasa. Dia ada penyelamat bagi umatnya. Amin. Dan kenapa dia bisa jadi hakim? Karena dia saja yang benar. Tidak ada dosa, tidak ada bayangan di dalam dirinya. Tidak ada. Dia saja Allah yang benar. Sedangkan kita adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Bahkan setelah kita menjadi orang percaya sekalipun masih bisa buat salah. Dan suka error kok. Gitu. Karena itu tidak punya hak kita untuk menghakimi. Ada amin. Ada amin. Jadi waktu kita bilang gini. Waktu kita menghakimi, maka kita sebenarnya sedang mengambil bagiannya Allah. Dan saya yakin saudara tidak akan mau melakukan bagian ini. Ya, karena saudara dan saya bukan Allah. Kita adalah umatnya, kita bukan Allah. Yang hakim yang benar itu. Ada amin? Ada amin? Nah, yang kedua, why? Alasannya kenapa kita nggak boleh menghakimi? Sederhana, tadi dikatakan surat ini dituliskan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Atau sederhananya kalau kita luaskan kepada kita sekarang ada jemaatnya Tuhan. Artinya kenapa? Artinya kenapa kita nggak boleh menghakimi sesama kita, saudara kita? Karena gini, karena Yesus sudah menerima mereka. Ya, karena Yesus sudah membenarkan setiap orang percaya. Ya, bukan berdasarkan perbuatannya, tapi karena iman kepada Kristus. Karena itu kita dibenarkan. Lalu siapakah kita? Kalau Yesus mati buat mereka di kayu salib, menanggung dosa dan kesalahan mereka, dan kita, bukan cuma mereka, kita juga di atas kayu salib, maka layakkah kita sebagai orang-orang yang diampuni juga saling menuduh dan bilang saya lebih baik daripada kamu? Saya lebih benar daripada kamu? Atau harusnya bukankah perkataan kita ini yang banyak kali ditegur di dalam kitab Yakobus ini, bukankah perkataan kita yang tadinya memfitnah, yang menghakimi, bukankah harusnya kata-kata ini dipakai untuk membangun? Ya, aku mengasihi kamu. Oh iya, yuk maju sama-sama, ayo layanin sama-sama, yuk beritakan kabar baik sama-sama, yuk bareng-bareng yuk. Amin. Kalau ada yang bertanya lagi, jadi kapan saya sombongnya pendeta muda? Maka saya harus katakan, saat kita menghakimi saudara kita dengan selera kita, dengan pendapat kita, dengan standarnya kita, saat itulah kau dan aku sombong. Kau mengambil bagiannya Allah.
dan kau sedang bilang, saya setara dengan Allah. Dan saya harus katakan, siapakah kamu? Sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia. Waktu kapan saya ini menjadi sombong? Waktu saya bilang ini, saya berhak menyatakan benar dan salah. Waktu saya bilang, saya berhak menghakimi. Waktu saya bilang, saya sama dengan Allah. Saat itulah saudara sombong dan saya sombong. Dan saya sekali lagi berkata, saya yakin saudara tidak mau melakukannya itu. Sekali lagi, kenapa? Karena saudara dan saya bukan Tuhan. Ada amin. No, yuk mari kita perhatikan diri kita. Mari kita lihat diri kita di rumah. Apakah kita ini suka menghakimi selera suami kita? Atau selera istri kita? Ya? Apa kita mau bilang, rencana aku lebih baik Papa. Atau rencana aku lebih baik Mama. Ya, atau kepada anak-anak kita juga, ayo ikut Bapak. Kamu salah. Ya, tidak berdasarkan firman, tetapi berdasarkan apa yang ada padaku, pikiranku, dan lain sebagainya. Yang ada padaku, di luar firman Tuhan. Dan bukan karena kasih, tapi karena aku main. Aku. Disitulah kita sombong. Oke ya, waktu kita ada di sekolah, mari coba pikirkan. Waktu kita ada di kampus, di tempat kerja. Apakah kita juga orang yang bilang, kamu salah semuanya. Yang benar pendapat saya. Oke ya, kenapa? Supaya saya dikenal. Supaya saya menunjukkan saya lebih baik daripada kamu. Dan lain sebagainya. Oke ya, kalau kita ternyata masih suka menghakimi sesama kita, saudara kita seiman, sesama kita manusia, maka stop lakukan itu sejak dari hari ini. Ya saya lagi, karena hanya satu hakim dan pemberi hukum, yaitu Dia yang sanggup menyelamatkan dan membinasakan, Yesus saja. Nah, tindakan kedua yang menunjukkan apakah kita ini sombong, ya, yang kita harus periksa diri kita dan harus menempatkan diri kita sebagaimana mestinya. Tindakan yang kedua ini adalah tindakan waktu kita mengabaikan Allah. Mari perhatikan ayat 13 sampai kepada ayat yang 17. Oke ya, kalau kita baca bagian ini, maka mungkin timbul lagi pertanyaan. Kalau begitu, apakah nggak boleh punya rencana? Boleh nggak sih kita membuat rencana? Apakah Allah menentang seseorang yang membuat rencana? Dari bagian ini, pendeta muda, maka saya katakan tidak. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 20 ayat 5, maka firman-Nya berbunyi demikian. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Artinya apa? Ada rencana di dalamnya. Ya. Lalu kalau lihat lagi Amsal 12 ayat 5 dikatakan ini, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Jadi artinya apa? Ada rencana. Boleh ada rancangan. Ya. Jadi orang Kristen bagaimana hamba Tuhan? Maka seorang Kristen harus sebagai orang yang punya rencana. Kalau lihat lagi ayat ke-15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa? Artinya boleh buat rencana. Amin. Lalu apa yang salah di sini? Kapan saya sombong, pendeta muda? Waktu saya lakukan ini atau bagian ini menunjukkan sombong saya, kapan? Gini, waktu kita tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan dan pusat hidup kita. Sekali lagi saya katakan, kapan saya sombong, pendeta muda? Waktu kita tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan di atas segalanya dan pusat hidup kita. Situ kita sombong. Dan sama seperti ayatnya berkata gini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mari coba kita pikirkan. Ya, kenapa saya nggak boleh sombong, pendeta muda? Kenapa saya nggak boleh sombong? Paling nggak ada dua juga alasannya. Pertama adalah kita bukan Allah. Kenapa dikatakan kita bukan Allah? Mari perhatikan ayat-ayat di dalamnya ya. Dikatakan gini, kami akan berangkat ini, kami akan berangkat itu. Sepertinya kita adalah orang yang bisa atau cakap atau semua yang kita inginkan pasti jadi. Atau dengan kata-kata kita yang positif kita bilang, saya akan kaya, saya akan berhasil. Dan saya katakan tidak berarti itu akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Oke ya. Bagaimana, kenapa saya nggak boleh mengabaikan Allah? Oke ya, kenapa? Maka saya harus katakan gini, karena hidupmu sama seperti uap. Lihat ya, hidupmu dan hidupku sama seperti uap. Artinya apa? Hidup kita ini sementara.
Ya, bukan berarti hidup ini nggak ada maknanya. Salah. Hidup kita ini penuh makna kalau kita membuat Yesus sebagai Tuhan dan pusat hidup kita. Hidup kita yang sementara ini pasti punya makna kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan pusat hidup kita. Yang problemnya adalah kita berpikir kita ini adalah orang yang kekal. Nah, salah. Saudara dan saya keliru waktu kita pikir kita akan hidup selamanya. Karena suatu hari, sama seperti firman ini bilang, hidupmu itu sama seperti uap. Jadi pastikan hidupmu dan hidupku adalah hidup yang punya makna. Karena kita berikan kepada Kristus dan Dia pusat segalanya, di atas segala sesuatunya. Oke ya. Lalu ayatnya kemudian yang lain berkata gini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kenapa? Karena kita bukan Allah. 5 langkah lagi ke depan, kita nggak tahu. Siapa yang menyangka Maret tahun lalu COVID masuk Indonesia. Dan sampai hari ini kita bisa beribadah seperti ini. Siapa yang sangka? Tidak ada. Ada men. Kalau kita tahu kita ini nggak tahu 5 langkah lagi ke depan, besok itu bisa terjadi apa, maka kita tahu, kita sadar harusnya saya bukan Allah. Artinya apa? Saya, saudara bukan pusat dunia ini. Yesus saja pusat dunia ini. Oke ya. Ada amin. Ya, kenapa? Karena Dia yang tahu segalanya, karena Dia mengerti segalanya. Lalu gini, jika Tuhan menghendakinya, seharusnya hidup seorang percaya itu ditandai dengan jika Tuhan menghendakinya. Ya, artinya gini, sebenarnya ayat ini sedang bilang ke kita gini. Sebenarnya seorang percaya sedang berkata demikian. Seandainya jika Tuhan menghendakinya, maka kita sedang bilang ini, oh iya, di atas segala sesuatu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidupku. Kenapa? Karena Dia Tuhan di atas hidupku. Kalau aku mau memilih A, B, atau C, maka aku tanyakan kepada Allahku, mana yang paling memuliakan Allahku. Kalau aku memilih A, B, C, D, E, F, G, maka aku akan tanyakan, mana yang membuat aku makin mengenal Allahku. Karena itu alasan kita ada di dunia ini. Ada amin? Maka waktu firman itu berkata, jika Tuhan menghendakinya, seharusnya itu mengindikasikan kepada kita bahwa Ialah pusat dan Tuhan di atas segala sesuatu di dalam hidup kita. Harusnya seperti itu. Ada amin. Ada amin. Ya, sekali lagi. Waktu firman berkata, hidup ini sama seperti uap, harusnya kita sadar bahwa saya ini satu hari akan meninggal, satu hari akan mati. Hidupku sementara. Tetapi Kristus, Dia adalah Allah yang kekal. Ya, Dia tidak binasa. Sebelum kita ada, Dia ada. Sekarang Dia ada. Setelah kita tidak ada, Dia tetap ada. Kenapa? Karena Dia Allah. Oke ya. Yang kedua, waktu firman bilang, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Di situ kita mengerti bahwa saya tidak segala hal tahu, tidak maha tahu. Oke, tetapi ingat, Yesus yang maha tahu, Dia tahu segalanya. Dia merancangkan 5 langkah ke depan. Dia merancangkan 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 1 jam ke depan. Dia sudah ada di sana. Kenapa? Karena Dia Allah. Jadi semakin saudara mengerti gini, kenapa saya ini gak boleh mengabaikan Allah? Karena gini, sebenarnya dalam hidup orang percaya, Yesuslah pusat hidup kita. Yesuslah Tuhan di atas segala sesuatu di dalam hidupku. Karena aku bukan Allah, Dia Allah. Karena aku manusia, Dia Allah. Karena aku ciptaan, Dia Allah. Oke ya, dan aku ada untuk mengasihi Dia, mengenal Dia, dan memuliakan Dia. Nah, ada alasan kedua, kenapa kita nggak boleh mengabaikan Allah? Karena gini, karena mengabaikan Allah itu artinya apa? Ketidakpercayaan pada Allah yang memelihara. Ada amin. Berarti apa sih? Waktu kita mengabaikan Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita, maka kita sedang bilang, saya nggak percaya kepada Allah yang memelihara, kepada Allah yang penuh kasih itu, kepada Allah yang bijaksana, kepada Allah yang berkuasa itu, saya tidak percaya kepadanya. Itulah yang terjadi waktu kita mengabaikan Allah di dalam hidup kita. Nah, jadi kapan saya sombongnya pendeta muda? Di dalam bagian ini, maka saya harus katakan, saat kita mengabaikan Allah. Waktu kita mengabaikan Allah, sebenarnya kita sedang bilang, saya tahu apa yang paling baik buat hidup saya. Saya tahu jalan mana yang paling benar di dalam hidup saya, buat hidup saya. Saya tahu bahwa apa tindakan yang paling pas buat diri saya. Saya tahu, saya nggak butuh pendapat Tuhan, saya nggak butuh Dia. Oke ya, aku ada Tuhan atas diriku, atas uangku. Saya tahu bagaimana mengelola uangku lebih baik daripada Tuhan. Saya tahu menggunakan waktuku lebih baik daripada Tuhan. Oke, saya tahu harus memutuskan yang mana. Saya nggak butuh pendapat Tuhan.
Atau apa yang dia ingin di dalam waktuku, uangku, diriku, rencanaku, semuanya. Seluruh hidupku. Waktu itulah engkau sombong. Dan aku sombong. Ada amin. Ada amin. Seharusnya kita bertanya kemudian di dalam diri kita. Seharusnya kita terus refleksikan diri kita. Seperti pertanyaan di dalam firman Tuhan tadi gini. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seharusnya setiap kali bangun pagi kita harus mengingatkan diri kita. Siapakah dirimu JJ? Bukankah hidupmu seperti uap tadi ya? Sebentar saja kelihatan. Dan someday kamu akan lenyap. Bukankah kita akan berpikir berbeda, bertindak berbeda kalau setiap kali kita ingat tentang bagian ini. Ada amin. Nah, yuk Bapak Ibu, karena itu lihatlah, libatkanlah Allah, ikut sertakan Allah. Justru saya harus katakan tempatkan dia di tempat yang seharusnya, di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita, yang terutama dalam hidup kita, pusat hidup kita. Karena itu gini, libatkanlah Allah dalam keuangan Anda hari ini. Ya, libatkan Allah dalam agenda kerja minggu ini. Oke, libatkan Allah dalam mengatur waktu luang bulan ini. Waktu saudara mengembangkan talenta saudara, libatkan dia. Tuhan mau aku belajar apa, latih apa hari ini. Ya, bulan ini aku mau bisa apa lagi. Tuhan, supaya aku mengembangkan talentaku seperti apa, menggunakan talentaku seperti apa. Oke, libatkan Tuhan dalam mengasihi sesamamu hari ini juga. Saat engkau seorang pemimpin, libatkan dia dalam mengambil setiap keputusan. Kalau pemimpin di rumah sebagai kepala keluarga, libatkan dia. Jadikan yang pertama, Tuhan kau mau apa dalam keluargaku? Kau mau apa buat istriku? Kau mau apa buat suamiku? Kau mau apa buat anak-anakku? Kalau engkau seorang pemimpin di kantor, maka kau juga akan mengatakan, Tuhan mau apa? Supaya aku kerjakan bersama dengan orang-orang yang kau tempatkan dalam hidupku untuk aku pimpin di tempat ini. Supaya mereka mengenal engkau, supaya mereka hidup di dalammu. Supaya mereka mengenal engkau lewat hidupku. Tuhan mau engkau apa? Kau mau aku buat apa? Dan di atas semuanya, seluruh hidup saudara, tahun ini, libatkan Allah. Kenapa? Karena dia Allah, kau dan aku umatnya. Ada amin. Biarlah kemuliaan Allah dan mengenal Allah jadi tujuan kita di dalam segala sesuatu dalam hidup kita ini. Ada amin. Nah, jadi inilah dua tindakan yang menunjukkan apakah kita adalah orang-orang yang sombong atau tidak. Yang pertama adalah waktu kita menghakimi, apakah kita orang yang suka menghakimi atau tidak. Ya, yang kedua adalah waktu kita mengabaikan Allah, apakah kita orang yang mengabaikan Allah atau kita mengikut sertakan Allah di dalam hidup kita. Ya, dan begini saudaraku, kita sudah tahu tentang dua tindakan ini sekarang, ya, bahwa dua tindakan ini bisa menunjukkan apakah kita orang sombong atau yang seperti apa. Nah, karena itu mari lakukan yang seharusnya. Oke, stop menghakimi. Terima saudaramu seperti Allah menerima dia. Dan terus membentuk dia sampai kepada detik ini. Berdasarkan apa? Membentuk mereka, kau dan aku, berdasarkan kebenaran firman-Nya. Ya kan? Karena kasih. Oke? Dan saudaraku, kita adalah orang-orang yang sampai kepada detik ini ada untuk memuliakan dia. Karena itu libatkan dia dalam segala sesuatu. Karena dia adalah Tuhan atas hidup kita dan pusat hidup kita. Di dalam segala sesuatu, dimanapun kita berada. Pertanyaan selanjutnya adalah, Anda siap lakukan ini? Anda siap? Anda siap? Nah, ada kabar baik buat kau dan aku, saudaraku. Gini, lawan dari kita yang sombong, waktu kita melihat dua tindakan itu, kita akan melihat, oh iya ternyata ada sikap hatiku yang masih sombong. Maka saya harus katakan gini, ada kabar baik buatmu dan buatku. Hei, saudaraku semuanya. Lawan dari kita yang sombong adalah Yesus yang merendahkan dirinya. Ya, dia datang ke dunia, menjadi manusia, hidup benar di hadapan Allah, memenuhi seluruh hukum Allah, ya, taat sampai mati di kayu salib. Buat apa? Buat menebus kau dan aku. Oke ya, supaya kenapa? Supaya kita ini menjadi umatnya, menjadi anaknya, ya, supaya kita menikmati hubungan dengan dia. Tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya, ya, dan seterusnya. Dan sampai sekarang kita adalah orang-orang yang terus diubahkan makin serupa dengan Kristus. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mau supaya kita
punya kerendahan hati. Oke ya, tidak menjadi orang yang sombong. Karena Yesus kita bukanlah Allah yang sombong. Dan dia membenci orang yang sombong. Ya, kita sedang diubahkan makin serupa dengan Kristus hari demi hari. Dan saudaraku, ingatlah kembali kabar baik ini bahwa Roh Kudus memimpin kau untuk kau dan aku melakukan firman Tuhan hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Ya, ada amin. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa menutup firman. Bapa di surga, kami ucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau mau Tuhan, kami belajar bahwa Engkau membenci orang sombong, orang yang congkak Tuhan. Ajar kami, Roh Kudus pimpin kami untuk menjadi orang-orang yang seturut kehendak-Mu, diubahkan serupa dengan Kristus Yesus Allah kami. Jemaat Tuhan, ibadahmu sudah selesai. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Bapamu yang di surga, yang mengenal engkau, yang begitu mengasihi kau dan aku. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah ditunjukkannya di atas kayu salib, dengan menebus kau dan aku, menggantikan kau dan aku di atas kayu salib, sehingga kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena Ia begitu mengasihi kau dan aku, karena Ia begitu merendahkan dirinya, taat sampai mati buat kau dan aku. Dan Ia menebus kau dan aku bukan waktu kita sudah menjadi anak, tapi waktu kita masih berdosa. Sebegitu besarnya kasih Tuhan atasmu dan atasku. Terima berkat dari Allah Roh Kudus yang menuntun, memimpin, memampukan kita menjadi suratan terbuka yang bisa dibaca semua orang. Sehingga lihat hidupmu, hidupku, nama Yesus dikenal. Sehingga kau dan aku pergi, ajar, baptis segala bangsa, jadi murid Kristus. Terima berkat ini dan jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Amin.